Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini mungkin kalian bertanya-tanya, kok tumben hari ini syutingnya atau ngambil videonya nggak di mobil? Ya hari ini ya pengen suasana yang lain lah ya. Oke, hari ini saya mau membahas mengenai topik yang cukup sering ditanyakan, terutama yang berkeluarga gitu guys ya, atau apply lebih dari satu orang. Itu biasanya sering banget tanya. Contohnya yang ditanya seperti ini, kok kalau misalnya kami sudah dapat visa gitu ya, nanti tapi perginya itu bergiliran, atau maksudnya suami istri anak itu yang pergi misalnya suami atau istrinya aja gitu ya, nanti kemudian anak dan pasangannya kemudian baru nyusul gitu ya beberapa bulan ke depan gitu guys ya. Itu bisa atau enggak sih kok gitu ya. Ini sebenarnya ya kita akan bahas tuntas di video kali ini. Cuma untuk kerangka dasarnya, untuk awal-awalnya saya mau beritahu dulu, meskipun saya udah sering informasikan, umur visa Amerika itu berlaku yang kita tahu itu 5 tahun gitu guys ya, betul ya. Nah, selama 5 tahun itu kalian multiple entry, jadi kalian berkali-kali bisa masuk gitu guys ya. Oke, mungkin ada beberapa negara lain gitu ya, cuma single entry gitu ya. Cuma kalau misalnya Amerika ini multiple entry, jadi beberapa kali kalian boleh bolak-balik gitu ya. Tapi dengan aturan batas maksimum kedatangan, tiap kedatangan itu 6 bulan gitu guys ya. Jadi kalau di atas 6 bulan kalian sudah overstay gitu guys ya. Nah, tapi nggak serta-merta kalian misalnya, kok kalau gitu gini, misalnya nih saya kan apply bertiga nih sama istri dan anak gitu ya, nanti yang apply saya dulu deh, suami ya, kata suami gitu ya, nanti istri dan anak nanti nyusul gitu kok ya, tapi sebelum saya overstay gitu guys ya. Ambil contoh saya misalnya nih, kok nih pertama kali nanti pergi nih 5 bulan sekian hari gitu ya guys ya, di bawah 6 bulan kan kok, nah berarti belum overstay dong. Iya benar gitu ya, cuma pada kenyataannya kalian harus tahu juga gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu masuk akal, karena liburan apalagi di negara yang high cost living seperti Amerika gitu ya, itu sebulan lebih pun itu muncul tanda tanya nanti di borderline pada saat kalian masuk lagi gitu guys ya. Jadi kalian itu maksimal menurut saya sebagai turis di Amerika itu maksimal 1 bulan cukup ya sebagai liburan gitu guys ya. Karena kalau misalnya kalian lebih dari sebulan gitu ya, itu ya pulangnya itu no problem gitu ya, mau di borderline Amrik ataupun di Soekarno-Hatta ataupun di Bandara Indonesia itu no problem. Cuma pada saat kalian kesana lagi gitu, itu bakal jadi problem karena ditanya nih, kamu atau kalian kesana itu ngapain lama-lama gitu ya, data sebulan gitu ya. Nah, kalian harus pinter-pinter jawab lah gitu ya. Balik lagi ke topik semula gitu guys ya. Itu tadi saya udah jelasin kerangka awalnya ya, mengenai umur visa dan batas maksimal kedatangan ya di sana gitu ya. Nah, balik lagi misalnya kalian punya temen nih, kalian apply misalnya bertiga, ataupun ya ambil contoh bertiga gitu ya, A, B, C, tiga-tiga dapat visa, tapi yang pergi si A dulu nih gitu guys ya, si A dulu. Nah, yang B, C nya masalahnya nyusulnya itu setelah si A, ambil contoh misalnya udah sebulan lebih lah ya, atau di atas 6 bulan. Nah, itu lebih bahaya lagi gitu guys ya. Sebenarnya kalau di atas sebulan itu nyusul ya 50-50 lah ya, maksudnya nanti di borderline di sana ya antar ditanya atau nggak ditanya gitu lah guys ya. Maksudnya masih oke gitu ya, masih ya oke-oke aja lah. Cuma kalau misalnya udah di atas 6 bulan, udah overstay itu si B dan C itu pergi baru nyusul gitu ya, nanti kemungkinan besar di borderline itu nanti ditanyain, ini teman kamu si A kayak udah pergi duluan nih, di sini udah overstay nih gitu. Kemudian kalau dari pengalaman yang saya miliki gitu ya, dari pengalaman peserta yang udah pernah seperti gitu case-nya ya, itu nanti dia bakal dideportasi gitu guys ya, si B dan C nya ditolak masuk gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ambil contoh yang paling sering terjadi itu pada saat apply gitu ya, orang sekeluarga gitu nanya nih, kok nanti nih rencana kan saya berempat nih, suami istri anak 2 gitu ya, tapi nanti yang pergi rencananya itu cuma si suami doang gitu, nanti istri nanti nyusul sama anak-anak itu seperti apa kok gitu. Saya langsung terangin dengan rinci gitu ya, ini kalian apply berempat, itu saran paling terbaik ya, paling benar-benar udah nggak ada celah, maksudnya kesalahannya gitu, itu adalah kalian apply berempat, nanti pergi langsung berempat, pulang berempat gitu, itu paling bagus gitu ya, itu paling aman gitu ya. Kalau misalnya di luar itu udah pasti ya hitungannya nggak aman lah ya gitu ya. Karena seperti ambil contoh misalnya nih, suaminya pergi duluan gitu ya, oke lah, ambil contoh misalnya kalian cuma 3 minggu atau 1 bulan nih suaminya, habis itu pulang lagi ke Indo, itu no problem sama sekali, itu very good. Maksudnya ya itu sebagai turis biasa ya oke-oke aja gitu ya.
Nah, tapi yang jadi problem nggak mungkin si suami kesana cuma sebulan atau 3 minggu. Itu sangat amat jarang gitu ya. Dan lagian juga nggak mungkin lah ya di sana itu berarti ibaratnya benar-benar memang jalan-jalan tok doang gitu guys ya. Nah, biasanya yang terjadi itu sang suami biasanya itu lebih dari sebulan, kadang bisa 3 bulan, kadang bisa 6 bulan gitu ya. Nah, kemudian anak dan istri baru nyusul gitu ya guys ya. Misalnya kadang malah ada yang nyusulnya meskipun udah dapat visa gitu ya. Nah, sering banyak yang nanya, kok tapi kan udah dapat visa gitu ya, terserah dong mau pergi kapan aja. Nggak seperti itu gitu ya. Visa dapat atau kita udah punya gitu ya, itu nggak serta-merta jamin kita maksudnya masuk ke Amerika dengan alasan apapun. Maksudnya dengan latar belakang apapun yang tadi ya, kecuali kalau misalnya nggak ada latar belakang, misalnya suami udah berangkat duluan ataupun suaminya nggak overstay gitu ya, nah itu no problem, maksudnya ya memang udah hak kita gitu ya visa ya gitu. Cuma kalau misalnya ada case seperti itu, maksudnya suami sudah di sana duluan terus baru istri dan anak nyusul gitu ya, itu bisa jadi tanda tanya besar sih gitu ya. Bahkan bukan untuk borderline di Amerika aja, di saya pun juga sebenarnya sebagai agent pun ya tanda tanya gitu ya, kok maksudnya lucu gitu ya, maksudnya ini apply barengan tapi kok perginya beda-beda gitu ya. Di saya pun sebenarnya tanda tanya besar, cuma kan ya kalau agent kan tugasnya membantu gitu ya guys ya, bukan yang menjudge ataupun seperti menjatuhkan gitu ya, enggak. Jadi ya sebenarnya saya bertanya-tanya dalam hati, cuma kadang memang saya tembak langsung sih, maksudnya kok seperti itu gitu, maksudnya ya jangan kayak gitu. Kalau mau maksudnya udah approve gitu ya, ya kalau mau berangkat barengan, pulang barengan, seperti itu benar-benar aman gitu ya guys ya. Kalau misalnya taktiknya berangkatnya misalnya pasangan dulu gitu, nanti anak-anak atau suami atau istrinya itu baru nyusul, itu menurut saya kurang bagus sih taktik seperti itu, atau planning seperti itu kurang bagus ya. Oke, jadi demikian, itu tadi saya rasa udah sangat amat clear ya guys ya. Jadi maksudnya udah jelas banget yang saya jelasin tadi mengenai kalau misalnya visa keluarga ataupun visa teman, maksudnya bareng-barengan apply-nya gitu, perginya seperti apa gitu guys ya. Seperti apa kok gitu bagusnya gitu ya, perginya bagus bareng-bareng atau sendiri-sendiri bisa, ataupun nyusul gitu guys ya. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk kalian guys ya. Oke, akhir kata, see you on the next video. Dadah.